Kebutuhan pangan juga memang kita tahu terus meningkat seiring dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk dunia termasuk Indonesia. Di tengah kemarau panjang serta El Nino yang membuat ratusan hektar sawah padi gagal panen saat ini, tentu kita harus jeli dalam mengatur strategi begitu. Termasuk salah satunya dengan mengoptimalkan bahan pangan alternatif. Untuk membahasnya, kita sudah bergabung dengan Kepala Pusat Penelitian Bidang Pangan, Energi dan Pembangunan Berkelanjutan Indef. Ada Pak Abra Talatov. Pak Abra, Selamat siang, Mas Agung. terima kasih Pak Abri sudah berkenan bergabung bersama kami di Berita Satu Siang. Ada banyak bahan pangan alternatif lokal, bahkan ada juga yang kami sebut itu impor begitu seperti sorghum, shirataki dan lain sebagainya begitu. Apa menurut Anda yang paling prospektif dalam dan paling memungkinkan begitu ya untuk menjadi alternatif pengganti nasi bagi masyarakat Indonesia? Iya, jadi sebelum kita membahas mengenai alternatif pangan selain nasi ya, memang yang perlu kita sama-sama pahami bahwa situasinya saat ini memang perlu sama-sama kita waspadai, mengingat tadi memang ada faktor-faktor eksternal yang sangat bisa mempengaruhi ketahanan pangan kita. Nah, pertama mungkin saya ingin sampaikan kondisi ketahanan pangan Indonesia menurut Global Food Security Index di tahun 2022 lalu pasca pandemi kita memang sudah cukup meningkat ya menjadi 60,2, tetapi level ini masih lebih rendah dibandingkan level di tahun 2019 62,6. Nah, kemudian di level Asia Pasifik kita juga ada di peringkat yang cukup rendah. Nah, ini juga menjadi catatan kita juga. Nah, artinya apa? Artinya dari kondisi ketahanan pangan kita memang upaya kita untuk bisa melakukan diversifikasi sumber karbohidrat non beras ini menjadi sangat urgent. Nah, kemudian yang kedua adalah kita melihat konsumsi beras per kapita kita juga dari tahun ke tahun terus meningkat. Jadi di tahun 2019 ya konsumsi beras per kapita kita sekitar 1,374 kilo per minggu rata-rata. Di 2019, di 2021 meningkat menjadi 1,451 kilo per minggu. Kemudian ini kan kondisinya karena adanya faktor kekeringan, kemudian El Nino, kemudian ditambah lagi beberapa negara produsen beras dunia seperti India telah melakukan Menghentikan ekspornya. menghentikan ekspornya gitu. Padahal India menjadi negara utama impor beras kita selama ini. Nah, ini kan memang sesungguhnya menjadi perhatian. Nah, sehingga memang ada dua sisi. Di sisi hulunya bagaimana pemerintah bisa menggenjot produksi dan kemudian mencari sumber negara impor pengganti dari India. Kemudian di sisi hilirnya bagaimana juga menggerakkan program pangan B2S bergizi beragam, seimbang dan aman. Nah, ini saya pikir upaya kebijakan di hulu dan hilir ini menjadi sangat penting. Nah, di sisi hilir, nah sebetulnya kan kita tahu pemerintah sudah merilis roadmap diversifikasi pangan 2020 sampai 2024. Jadi ada 6 komoditas alternatif pengganti nasi yaitu singkong, talas, sagu, jagung, pisang dan kentang. Dan itu semua mampu kita produksi di dalam negeri. Nah, tinggal bagaimana kita bisa meningkatkan produksinya, kemudian bisa termanfaatkan. Dan juga yang penting adalah bagaimana keenam produk tadi itu bisa diolah sedemikian rupa menjadi produk-produk yang menarik untuk masyarakat. Nah, saya pikir itu juga ini akan mendorong juga nih di sektor di sektor food and beverage itu kita harapkan ini Baik. justru meningkatkan hilirisasi di sektor pangan gitu Mas. Baik, Pak Abra. Tadi kalau misalnya kita coba grading ya dari panganan alternatif yang sempat Anda sebutkan tadi mulai singkong, jagung, kentang dan lain sebagainya yang paling mendekati dengan nasi, yang kira-kira begitu potensial atau prospektif untuk ditanam para petani di Indonesia, ini apa? Ya, iya beberapa Yang misalnya tertinggi salah satunya. perspektif. Ya, misalnya salah satunya adalah singkong. Mhm. Ya, ini kan bisa ditanam di berbagai macam wilayah, area dan juga relatif tahan terhadap faktor lingkungan gitu. Jadi ketika sumber daya airnya itu terbatas, ya jenis-jenis tanaman ini relatif bisa 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 tumbuh dengan baik. Termasuk juga misalnya sorghum. Sorghum juga ini salah satu komoditas yang tahan terhadap kekeringan, terhadap lahan Oke. kering maksudnya. Nah, Tapi ini bisa sorghum bisa dikembangkan di ditanam di banyak area. Indonesia atau seperti apa? Iya, memang sudah ada pengembangan sorghum bisa ditanam di Indonesia. Ini menjadi salah satu alternatif juga dalam pengembangan
sumber karbohidrat non beras gitu. Oke, beberapa tahun lalu kalau misalnya kita coba ingat begitu ya, ada sejumlah daerah yang mengeluarkan program sehari tanpa nasi seperti Depok, Salatiga, Serang, Bangli dan berbagai kota lainnya begitu sempat ada. Namun tampaknya hilang begitu aja. Anda melihatnya bagaimana sebenarnya campaign untuk konsumsi bahan pangan alternatif nasi di Indonesia Ya, ini? ya, kita memang berharap ya gerakan pangan non beras ini bisa terus secara kontinu, secara konsisten, Mhm. terus didorong oleh pemerintah dan juga didukung oleh masyarakat. Jangan jangan hanya dalam kondisi darurat seperti saat ini ketika harga beras tengah melambung tinggi, kemudian juga terkait dengan persoalan produktivitas produksi beras juga yang terganggu akibat kekeringan dan sebagainya. Ini mestinya terus dijalankan dan saya pikir Oke. agar agar program ini bisa sustain, ya ini juga perlu didorong dikaitkan dengan pengembangan di sektor lain tadi di sektor makanan, kemudian juga di sektor industrinya, kemudian di sektor pariwisatanya. Jadi ini bukan hanya pekerjaan di sektor Kementerian Pertanian, saya pikir. Jadi program diversifikasi pangan ini punya andil dari kementerian lain, gitu di Kementerian UMKM, Oke. Kementerian Harus apa sinergi namanya begitu ya berbagai industri. instansi agar Betul, ini dapat berkelanjutan, agar betul, eh, agar program ini, campaign ini tidak hanya sekali meletus kemudian tenggelam lagi gitu ya. Tapi betul, kalau misalnya betul. kita bicara program sehari tanpa nasi, Anda melihat ini sebagai upaya yang cukup efektif atau tidak? Saya pikir ini akan mendapatkan atensi, ya dukungan dari publik ketika ini kita tidak bicara hanya dalam konteks harga beras mahal, Mhm. kemudian pasokannya terbatas, tetapi juga mendorong ini dari kacamata kesehatan lifestyle. Ya, artinya kan ketika masyarakat mendapatkan edukasi yang memadai bahwa sumber karbohidrat lain yang lebih baik dibandingkan nasi ini tersedia, saya pikirnya dukungan masyarakat akan jauh lebih lebih kuat gitu. Sama lah kalau kita konteks sekarang lagi isu mengenai polusi udara. Nah, masalah kesehatan ini ketika masyarakat memiliki pemahaman, mendapatkan asupan pengetahuan yang cukup, bahwa masih ada beberapa alternatif sumber karbohidrat yang lebih sehat, lebih baik dibandingkan nasi, kemudian juga bahkan porsinya, takaran yang proporsional dikonsumsi per individu, per hari itu berapa gram. Nah, ini akan menjadi lifestyle, akan menjadi gaya hidup baru, sehingga ini dengan Dan yang terpenting secara sama apa enaknya gitu ya. sama enak dan lebih sehat. Jadi kampanyenya adalah bagaimana konsumsi ini konsumsi yang sehat, Oke. gitu. Bukan hanya enak tetapi sehat, Oke, nggak gitu. cuman enak tapi juga sehat dan mengenyangkan. Tapi kalau kita bicara nih ya, Indonesia kan sempat jadi lumbung padi gitu ya. Di satu sisi Iya, bahkan orang kita banyak yang ngerasa kalau belum makan nasi berarti belum nendang atau bahkan sebutannya iya, udah makan belum, padahal sudah makan berbagai makanan lain tapi dibilangnya belum makan iya, karena memang belum makan nasi gitu ya. betul, Seberapa betul. urgent kalau gitu sebenarnya kita begitu untuk Ya, mendorong masyarakat agar juga mengoptimalkan bahan-bahan pangan alternatif selain nasi supaya memberikan ya, pemahaman kepada masyarakat kita bahwa udah makan kok walaupun belum makan nasi, belum walaupun ya, belum punya nasi ya, gitu. ya itu. Ya betul. Jadi keyakinan masyarakat bahwa konsumsi yang sudah mereka asup itu cukup dan memadai itu memang membutuhkan tadi bagaimana memperbaiki mindset masyarakat bahwa tanpa makan nasi tersedia alternatif pangan lain yang Mhm. justru gizinya juga bahkan jauh bisa lebih baik dibandingkan hanya dengan mengandalkan sumber karbohidrat dari nasi. Nah, ini perlu ada upaya sinergi saya pikir dari berbagai stakeholders ya yang bisa meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap kecukupan pangan tadi. Dan konteks ini juga eh, punya relevansi juga dengan upaya pemerintah untuk mengurangi atau menghilangkan permasalahan stunting di Indonesia. Itu juga saya pikir ada konektivitasnya itu antara dua program tadi, diversifikasi pangan dan juga mendorong upaya pengentasan stunting di Indonesia. Baik, terima kasih Mas Abra
Kepala Pusat Penelitian Bidang Pangan, Energi, dan Pembangunan Berkelanjutan dari Indef atas insight-nya. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi inspirasi bagi orang, termasuk yang memberikan pemahaman bahwa ada loh banyak sekali pilihan alternatif nasi begitu. Terima kasih Mas Abra. Selamat Sama-sama.